Ya, puji Tuhan, hari ini tanggal 8 Februari 2026. Kita masuk minggu kedua di bulan yang kedua tahun 2006. Waktu berjalan cepat, kalian pun juga pembelajarannya juga semakin cepat. Karena apa? Minggu ke depannya lagi sudah masuk bulan puasa. Kalau sudah bulan puasa tentu pembelajaran semakin singkat juga. Karena itu hal-hal yang penting-penting dikerjakan, diburu-buru saat satu. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita satu hati. Ah, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkesempatan untuk belajar di berikan hikmat-Mu, beri kami kemampuan, daya tangkap yang baik, dan semua yang kami gunakan, alat-alat yang ada, jaringan yang ada, boleh mendukung sampai terselesainya belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Masih lanjut tentang khotbah Tuhan Yesus, ucapan berbahagia. Nah, tapi sebelumnya kita mulai interaksi lagi dengan sesama kalian. Ya, meskipun kalian satu rumah, satu saudara, tapi coba kita akan mengetes, menguji atau interaksi dengan pilihan pertanyaan berikut. Jadi ada pilihan pertanyaan yang kalian ajukan kepada yang satunya. Apa pilihan pertanyaan? Pilih dua dari pertanyaan ini untuk Nelva tanyakan ke Niko. Nanti juga sebaliknya, Niko juga memilih dua dari pertanyaan yang lain. Ini ada beberapa pilihan pertanyaan. Mungkin tidak selalu Nelva tahu tentang Niko dari atau mungkin ada yang sudah tahu, mungkin mana yang kira-kira belum terlalu tahu, silakan tanyakan. Silakan. Nelva tanyakan ke Niko, anggap saja bukan saudara, tapi teman, ponsel. Pilih dua. Ya. eh, apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan Niko? Nah, silakan dijawab Niko. Kelemahan saya itu nggak 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 pinter dalam berhitung. Oh, Bisa cuman kadang lambat gitu ngitung, butuh waktu yang lama, nggak cepet hitungnya. nah, Terus kelebihan kelemahan kelemahan dan aja, kekurangan. kelemahan aja. Oh, oh kelemahan aja. Ya, dalam hal berhitung ya bisa. Tapi minimal nanti kalau menghitung uang mudah-mudahan aman itu ya. Menghitung uang bisa. Ngitung uang bisa Pak. Cuman kalau Nah, yang rumus-rumus matematika tuh lelet. misalkan begini, beli sesuatu, kasih harganya misalkan 23.000, kemudian kasih uang 50.000, gitu langsung bisa. Bisa Pak. Misalnya. Saya itu kelemahan saya kalau menghitung dalam hal uang, nah, misalkan belanja terus, oh ini tambah sekian, nanti kembalinya segini ya, itu kadang saya yang masih bingung. Lebih mudah kalau misalnya ngasih uang misalkan 50.000 atau 100.000 terima kembalian. Tapi kalau harus tambah segini nanti kembalinya jadi segini ya itu saya baru paham kadang langsung bisa. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Satu lagi, Nova, apa yang bisa saya tanyakan? Eh, Sekolah olahraga, olahraga yang disukai. Olahraga yang disukain tuh futsal sama sepak bola. Misal sama sepak Tuhan. Olahraganya sebenarnya sama ya jenisnya ya, tapi ternyata berbeda. Hmm, terima kasih, Bapak Nelva. Niko, sekarang berbalik kepada Nelva. Boleh sama, boleh beda. Silakan. Eh, Sesuatu yang menjadi kelebihan
Dari Nelpa apa? Kelebihan. Kalau kelebihan mungkin eh, sedikit bisa main musik. Gitu. Satu lagi, Niko, kenapa? Eh, Kelemahan dari Nelpa apa? Atau kekurangannya? Kalau kelemahan itu lebih ke agak sulit mengontrol emosi gitu. Sudah. Kalau dihitung aman ya, Nova ya. Eh, aman aman aja sih Pak. Gitu kan. Di sini kan bisa digali bahwa meskipun kalian ini satu rumah, satu keluarga, lahirnya juga sama, ternyata juga ada hal-hal yang membedakan kan. Tapi kalau saya boleh tahu, nah ini di luar yang pertanyaan ini, kan namanya saudara kembar. Semakin besar itu kan pasti terlihat perbedaan sifatnya dan sebagainya. Tapi apa yang menurut kalian itu ternyata adalah hal yang sama di antara kalian? Menurut Nelva apa yang kamu temui? Kamu ini sama dengan Niko karena memang yaitu karena memang kembar. Apa? Satu saja. Samanya itu sebenarnya kami sama-sama iseng sih Pak. Isengnya kami tuh sama, nggak mau diemnya sama. Kenapa? Hobinya. eh Sama-sama iseng, sama-sama aktif gitu loh Pak. Oh, Jadi sama-sama nggak iseng. kayak yang satu, kan biasanya ada yang kayak yang satunya introvert, yang satunya ekstrovert. Tapi kalau Hmm, kita sih sama-sama ini sih, sama-sama aktif ya. sama-sama aktif gitu. Kalau menurut Niko, apa benar yang disampaikan Nelva atau kamu juga punya pandangan lain? Bener Pak, cuman menurut Niko sama-sama nggak mau ngalah. Oh, sama-sama kamu. Yes. Ya. Karena kan bagaimanapun anak yang kembar semakin besar, semakin bertumbuh, semakin terlihat perbedaannya. Kalau mungkin kecil sih ada hal yang kesamaan. Tapi tentu diantaranya ada kesamaan yang kuat. Kalau kalian tahu Kak Seto, ya pernah dengar ya nama Kak Seto Nelva? Pernah dengar Nelva nama Kak Seto? Niko pernah tahu Kak Seto? Bagian dari Komsel Pak. Kenapa? Bagian dari Komsel Pak. Oh bukan, Kak Seto itu ini tokoh ini yang memperhatikan anak-anak. Dia ketua komisi perlindungan anak Indonesia. Dan sudah tua memang sekarang. Dia suka dengan anak-anak. Dunia anak-anak dia suka. Dia tuh punya saudara kembar di Surabaya. Namanya Kak Tresno. Seto dan Kak Tresno. Mereka suka dengan anak. Sampai di usia mereka yang sejak muda ada hal yang bersama itu mereka suka dengan anak. Ya, oke, Cituan itu awal dari konser kita hari ini dengan interaktif bertanya satu dengan yang lain. Kita masuk untuk pembelajaran firman Tuhan. Matius 5 ayat 9 saya bacakan berbahagialah orang yang membawa damai. Kata berbahagialah itu artinya diberkatilah, bersukacitalah atau juga ya artinya kehidupannya baik. Berbahagia bukan cuma senang-senang, tapi kehidupan yang baik yang diberkati. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita pelajari, itu berbahagialah orang yang membawa damai. Dan poin akhirnya mereka disebut anak-anak Allah. Apa yang menjadi pembelajarannya? Minta tolong Iko bacakan Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, firman Tuhan sudah mengajarkan di sini kalau ada perbantahan, jauhi.
itu akan lebih terhormat daripada perdebatan kita ikut api dengan api jadi mata. Selesai. Nelva, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, gitu. Pembelajaran pertama yaitu dari membawa damai, jangan suka bikin masalah. Tadi di Amsal yang dibaca oleh Niko, kita diajarkan berusaha untuk menghindari perdebatan. Artinya sebisa mungkin jangan membuat masalah yang tidak perlu dengan orang lain. Tetangga, keluarga besar, teman gereja, teman sekolah, teman kerja, atau siapapun yang eh, kita anggap dekat. Bahkan mungkin juga dengan orang lain yang kita tidak kenal, misalkan dengan penjual makanan atau apa. Jangan sampai menyebutkan sesuatu yang tidak baik hindarkan. Kalau ada perdebatan tentang apa, misalkan yang membuat emosi terpancing, lebih baik kita sudah tahan diri, tak usah diikuti. Bahkan mungkin kadang-kadang kan orang mengajak berdebat tentang hal-hal yang nggak perlu. Di masa-masa pemilu itu pasti ada perdebatan di presiden biasanya. Eh, Kamu pilih siapa? Yang lalu itu Prabowo, kalau yang 3 pilihan waktu itu nggak terlalu besar perbedaannya. Tapi di waktu yang lalu kan ada antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sampai ada 2 kubu yang berbeda di antara pertemanan. Oh, kamu ini kubunya Jokowi, kamu itu cebong, kamu ini kubunya Prabowo, kampret dan sebagainya. Saling menghina, saling caci. Apalagi pemilu di Jakarta yang sampai lama perdebatannya antara Pak Ahok atau Pak Anies dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga begitu. Kita akan menemui banyak perbantahan. Usahakan jangan sampai jadi masalah. Ketika tahu bahwa, oh, ini jadi perdebatan, kita tarik diri. Gak perlu saya lanjutkan, sudah. Firman Tuhan mengajarkan, terhormatlah seseorang jika menjauhi perbantahan. Jauhi. Termasuk dalam hal agama. Oh, mana Tuhanmu itu ada 3. Nah, sudahlah, dia nggak ngerti ya kita menarik diri. Bahkan firman Tuhan berkata dengan tegas, kalau lebih baik kita menderita kerugian atau ketidakadilan daripada menimbulkan masalah yang berlalu-lalu. Tadi dibaca apa? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Adanya saja perkara itu ada sudah kekalahan. Misalkan saja tiba-tiba Niko dan Elva jadi bertengkar, jadi konflik karena sesuatu hal. Nah, itu sudah merupakan kekalahan di hati kalian. Atau kalian konflik dengan teman gereja atau dengan orang lain, itu adalah satu kekalahan. Kekalahan itu apa? Sesuatu hal yang nggak baik, yang nggak pantas untuk terjadi di antara kita sebagai anak-anak. Mengapa tidak lebih suka menderita ketidakadilan atau dirugikan? Misalkan begini, beli sesuatu ternyata kembaliannya kurang, kurang 1.000. Nah, yang sana merasa bahwa oh, sudah kok itu sudah kembalikan. Nah, kita merasa selisihnya kurang. Atau ke Indomaret, Alfamaret. Oh, ini kok kurang begini, dicurangi guys. Sudahlah, tak usah dibuat masalah daripada merugikan diri sendiri, mempermalukan diri kita sendiri. Jadi kalau ternyata oh, ini saya dirugikan, ini apa? Loh, ada teman pinjam uang, lama nggak bayar. Ya sudahlah, kalau memang daripada itu jadi menimbulkan masalah, diingatkan tambah marah, lepaskan saja daripada jadi sakit hati. Tuhan bisa mengganti lebih dari uang kita yang hilang. Saya itu berkali-kali ditipu orang, pinjam uang sekian, tidak dikembalikan. Ada yang pinjam uang 200.000, janji kembalikan tanggal 1, nggak dikembalikan. Ngomongnya 1 bulan dulu. Ya sudahlah, 200.000 nggak saya pikirkan. Toh Tuhan juga sudah mengganti saya lebih dari. Walaupun di hati juga karena nggak terima, waktu itu kan nggak eman, sayang uang sekian. Belajar untuk kita, jangan bikin masalah. Orang yang membawa damai memiliki sikap apa? Mudah mengalah, mudah memaafkan, tidak suka ribut dan menghindari perdebatan. Kalian masih muda, kadang terpancing emosi dengan orang lain. Dan sekarang belajar untuk membawa mudah mengalah, mudah memaafkan,
Ya apa? Tidak suka ribut, nggak mudah bikin masalah. Menghindari perdebatan itu apa? Daripada kita terpancing emosi untuk sesuatu hal yang sepele, ya kita menarik salah. Sudahlah. Kalau memang dia yang harus menang, ya tidak. Kalau dengan situasi ini dia yang diuntungkan, ya tidak apa-apa. Kalau dia juga teman saya. Kalau dengan ini saya dirugikan, ya tidak apa-apa. Tuhan bisa mengganti lebih buat saya. Itu seorang yang membawa damai dan mengalah. Hindari masalah yang tidak perlu, seperti apa? Bercanda berlebihan. Nah, kadang bercanda berlebihan itu menimbulkan eh, orang lain tidak terima, tengkar, memaki-maki ya. Hati-hati dengan kata-kata kalian, atau mengata-ngatai orang lain. Sekarang ada kalimat atau kata yang belakangan ini viral, tapi ternyata juga sudah mulai dilarang. Pernah tidak kalian mendengar atau mungkin mengatakan, wah anjir, anjay, itu kan menunjuk pada anjing. Pernah enggak Nikus emosi itu bilang sampai gitu? Atau pernah mendengar? Anjir, Pernah, Pak. pernah apa? Mengucapkan atau pernah dengar juga? Mengucapkan pernah, mendengarkan juga pernah. Ya, sekarang mulai dikurangi. Sekarang ada larangan, kalau sudah ada himbauan, ada larangan, kalau akan kata-kata itu tidak boleh. Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kata seperti itu melecehkan orang lain karena menuju pada kata anjing. Kan sebenarnya anjing cuma diperhalus jadi anjir, anjay, dibuat bercanda kan jadi lucu. Dari anjing ke anjir, anjay. Hindari mengata-ngatai. Lalu bagaimana ke orang itu sudah membuat kita emosi muntah? Ya mungkin kalau harus berkata-kata ya sewajarnya kamu jangan keterlaluan. Mungkin masih nggak apa-apa daripada kita ngomong kamu ini bodoh lah. Hindari perkataan yang memaki orang lain, mengata-ngatai orang. Nggak perlu ya, sudahlah, tahan diri. Tahan emosi sekalipun terhadap orang lain yang tidak kita kenal baik. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan pada pedagang makanan, pada kasir di minimarket atau siapa yang menurut kita membuat emosi terpancing. Pernah tahu kasus ini, Eva? Seorang dosen di Makassar kalau nggak salah, dia sampai meludahi kasir Indomaret karena disuruh antri nggak mau, dia meludahi dan ternyata ketika meludahi itu terekam oleh CCTV kemudian viral. Pernah tahu peristiwa itu, Eva, di media sosial? Tahu, tahu Pak. Oh ya. Akhirnya apa? Bapak itu usianya sudah 60-an. Dia dosen, profesor, dipecat dari universitasnya hanya karena perbuatan yang sekian detik. Mungkin dia emosi disuruh, Pak, antri Pak, dia kan mungkin ingin tuh. Dia merasa profesor, jabatannya tinggi, masa disuruh-suruh sama kasir yang paling ini belum lulus kuliah, paling SMA. Dia ludahi kasirnya dan viral dan dipecat. Sayang sekali, dia kehilangan pekerjaan. Hindari masalah yang tidak perlu. Quote yang pertama, ketika situasi menuntut kita untuk marah dan meluapkan emosi, tahan dulu, berpikir dengan jernih. Ini beneran salah dia atau saya yang keburu emosi, tahan dulu. Kalau bisa diselesaikan baik, cari solusi yang terbaik dan meminimalkan masalah. Misalkan kita yang salah, ya kita rendah hati, rela hati minta maaf. Kalau mereka yang salah, orang lain yang salah, kita yang apa? Dengan berpikir jadi cari solusi ini gimana baik yang bisa disepakati berdua. Kalau memang harus ganti rugi, ya selesaikan dengan jangan dengan marah. Situasi apa yang kamu pernah konflik dan ribut dengan orang lain? Dari kalian apa yang pernah kalian alami konflik dan ribut dengan orang lain? Mungkin teman gereja atau teman sekolah atau di rumah atau situasi satu saja. Kalau menurut Niko, kamu pernah konflik dengan siapa? Kamu pernah ingat Sama abang sih, Pak. sama apa yang salah satu yang sering kali konflik itu apa dengan saudara?
Hmm, biasanya ribut karena sesuatu gitu. Mm-mm. Jadi kami, misalnya ya laki-laki sama, ya saya pun dengan saudara saya, kadang saya juga nggak habis pikir, karena apa ada konflik-konflik yang seringkali nggak selesai. Nah, memang tidak harus kita bisa benar-benar selesai dengan masuk akal, walaupun dengan saudara sendiri ya. Mungkin ada hal tertentu yang, oh ini nggak bisa diselesaikan. Tapi kita yang menarik diri. Saya pun juga demikian. Saya tidak mau memperpanjang, tapi saya juga tidak mau cari menang-menangan. Saya kira sudah, kalau sudah mengalah kan tidak ada lagi kesempatan. Siapa yang benar, siapa yang salah, ya, tidak perlu saya ya, pikirkan lagi. Kalau Nelva, apa yang kamu pernah, menurutmu pernah ribut, pernah konflik dengan siapa? Mungkin lebih sering ke si Niko sih, Pak. Oh, dengan Diko. Apa yang menurutmu, ya mungkin hal kecil aja, Dan tantangnya. hal kecilnya tuh kadang kayak saling nggak mau ngerti satu sama lain aja sih, Pak. Kayak eh, kalau pagi mau berangkat sekolah, misalnya Nelva duluan yang kelar, tapi Nelva yang kayak nyuruh Niko cepet, terus Niko yang kayak sabar gitu kan, jadi kayak ribut gitu. Ya, situasinya kan kalian juga sudah, karena dan situasi itu sudah berkali-kali kalian alami, mungkin satu kali ketika kalian lagi, ya sudahlah, apa, mengalah, apa-apa, dan kamu diomong gitu, oke lah saya, bukan untuk menjadi hal yang saya benar, dia yang salah. Saya pun juga demikian, ketika saudara saya meminta untuk saya meninggalkan rumah, ya sudah, saya tinggalkan rumah. Saya tidak perlu meributkan siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun ketika rumah yang saya tempati selama ini, ketika saya tempati ya saya rawat dengan baik. Tapi ketika sudah saya tinggalkan, tidak ada yang menempati, rumah itu jadi kotor dengan sendirinya. Rumah kalau nggak pernah ditempati ya kan rusak dengan sendirinya. Saya tidak perlu meributkan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya sudah mengalah, saya dapat tempat yang sekarang menurut kami bukan lebih baik ya, membuat kami tenang. Karena rumahnya lebih kecil sekarang kalau saya tempat daripada rumah sebelumnya. Tentu tidak lebih baik, tapi kami lebih tenang. Jadi mungkin saudara saya yang benar, dia yang punya rumah. Mungkin juga saya yang benar, karena selama ini saya merawat menempat. Tapi juga tidak ada perlunya kita itu membenarkan, menyalahkan. Kita belajar membawa damai, tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pembelajaran yang kedua tentang membawa damai. Elva bacakan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, ini ayat seringkali dibacakan ketika suasana Natal. Dan Tuhan Yesus disebutkan sebagai Raja Damai. Diko, minta tolong 1 Yohanes 2 ayat 2. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, ini adalah, ia itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, maksudnya orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, tapi untuk seluruh dunia, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia mati untuk semua dosa manusia. Pembelajaran kedua, damai merupakan sifatnya Tuhan Yesus. Damai merupakan sifat dari Tuhan Yesus yang diberikan bagi kita untuk diikuti dan diteladani. Dan tadi dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai. Salah satu gelarnya adalah Raja. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu memberikan jawaban yang penuh dengan kedamaian dan tidak menimbulkan pertengkaran. Contohnya, ketika kalian tahu atau ingat peristiwa seorang perempuan berzina,
Dia ditarik sama orang-orang yang mendapati menggerebek perempuan itu berzina. Dan seluruh orang mengelilingi dia, siap melempar dengan batu. Karena kan hukumnya itu kalau orang kedapatan berzina, harus dilempar batu. Entah mati atau tidak, harus dilempar batu. Kalau perlu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu salah ke perempuan itu. Ya, memang perempuan itu 100% salah, pasti salah. Dalam kehidupan ini kita juga pasti orang lain ada kesalahan. 100%, 1000% perempuan itu salah. Tapi Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Dia berkata, siapa dari antara kalian, orang-orang yang bawa batu itu, yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Silakan lempar batu duluan ke perempuan ini. Nah, kan satu persatu nggak berani. Batunya ditaruh lagi, satu persatu mereka meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan. Satu persatu meninggalkan pulang. Karena merasa, iya saya juga pernah bersalah. Iya saya juga pernah berdosa, saya juga pernah berbuat keliru. Apa yang saya menghukum orang lain juga? Tuhan Yesus tidak pernah menyalahkan sekalipun perempuan itu 1000% salah. Pasti berzina kan dia salah. Tuhan Yesus tidak mau. Dalam banyak peristiwa pun juga Tuhan Yesus menahan diri. Dia menjauh dan bahkan ketika dibawa ke pengadilan sebelum disalibkan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia cuma diam. Sampai orang-orang sekitarnya itu heran. Kok bisa Tuhan Yesus tidak membantah satupun? Ada yang mengatakan, ada yang menuduh, oh dia itu mau merubuhkan bayi suci. Ada yang mengatakan dia itu anak Allah. Wah, sesat dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengeluarkan bantahan. Dia diam sampai akhirnya disalib. Dia merelakan diri. Peristiwa disalibnya Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Pendamai itu apa? Merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan kehidupan kekal. Kita ini ya, digambarnya sebelah kiri. Ya. Kita ini manusia berdosa. Sebelah kanan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Kita nggak mungkin sampai ke kanan. Di tengah-tengah ada jurang. Gambaran dari neraka. Hukuman kekal. Kita pasti ke bawah. Hati. Tuhan Yesus jadi jembatan. Mendamaikan kita. Kita pun bisa berjalan sampai ke ujung yang kanan. Seperti gambar orang ini berjalan. Jembatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pendamai. Mati bagi kita semua. Kita melewati jembatan Yesus Kristus. Quote yang kedua. Banyak orang mencari kehidupan yang damai ke sana kemari. Tapi damai sesungguhnya terletak pada pribadi Tuhan Yesus. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara orang dunia mencari kesenangan atau kedamaian dalam kehidupan mereka? Menurutmu mungkin tahu, oh dia mencari damai dengan cara ini. Kalau saya dulu suka cari kedamaian dengan cara apa? Saya mengejar koleksi tentang artis yang saya sukai. Saya, oh sini saya mulai tenang, mulai damai. Walaupun juga ternyata tidak benar. Kalau menurut Nelva, apa yang kamu ketahui? Oh orang ini sedang mencari ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Caranya apa? Ya. Eh, Kalau menurut Nova sih ada yang kayak dia banyak lebih banyak mencari apa sih kesenangan di luar gitu. Kadang ada juga yang kayak mereka lebih menghabiskan waktu juga di gereja bareng orang-orang gereja, mungkin bisa lebih damai gitu. Nah, cari kesenangan di luar, dugem, tempat hiburan, kiranya itu bisa membawa. Tapi ya, dugem kan tidak selamanya acaranya partinya, pestanya berlangsung. Selesai jam 2 malam, jam 3 malam, selesai pulang ya, dia nggak tenang. Kalau menurut Niko, apa yang kamu ketahui cara orang mencari damai dalam hidup? Banyak sih Bang, kayak contohnya kayak nongkrong juga kan itu mencari kesenangan dia kan. Terus jalan sama pacar, terus hmm,
main sama temen, entah main PS atau main eh, bola, terus beli-beli barang, belanja ke mall, Ya, eh, lain sebagainya lah Pak. ya. Banyak bisa dilakukan nongkrong, jalan-jalan pacar, main PS, atau jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Itu adalah banyak orang mencari kedamaian, ketenangan dalam dirinya. Dan meskipun itu hanya sementara. Ke mall kan juga nggak setiap jam ke mall, nggak setiap hari juga, atau main PS kan juga setiap saat. Ketika selesai mungkin juga, waduh, belum terpuaskan. Ini kan juga segala sesuatu yang dilakukan tadi hanya sementara. Lalu, apa nggak boleh main PS atau jalan-jalan atau ke mall? Tapi dibalik, kita ini sudah terima Tuhan Yesus, baru kita mengerjakan itu bukan untuk cari damai. Kita sudah dapat damai duluan, dapat ketenangan dalam Yesus. Ketika ke mall, ketika nongkrong, atau ketika ke gereja, itu karena apa? Kita melakukannya ya karena kita perlu ketemu orang lain, perlu ketemu teman, ya perlu refreshing ke mall. Tapi tentu tidak ke tempat hiburan, ke tempat hiburan yang seperti tempat hiburan malam, sebagainya. Kita sudah punya Tuhan Yesus, ya kita sudah punya damai itu sendiri. Bukan dibalik, kita jalan-jalan cari kedamaian. Itu hanya sementara. Ketika selesai, kita jadi enggak nyaman lagi. Poin terakhir, pelajaran ketiga. Nelva, tolong bacakan Ibrani 12 ayat 14. Berus- Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seseorang pun akan melihat Tuhan. Iya, saya hidup damai. Roma 5 ayat 1, Niko, tak tolong. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh para Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalimat yang terakhir itu adalah karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, yang akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya apa? Poin ketiga, damai merupakan sifat kita. Kalau tadi damai merupakan sifatnya Tuhan Yesus, tapi juga merupakan sifat kita. Anak Tuhan atau orang Kristen selalu identik dengan kata damai dan penuh kasih. Sebab itulah yang menjadi karakter kita. Orang kalau ingat Kristenan mesti ngomong tentang, oh itu kasih, oh, itu ajaran damai. Sudah menjadi ciri khas atau merek paten di orang Kristen. Sifatnya juga mengasihi dan hidup dalam damai. Tidak pernah ditemui orang-orang Kristen yang demo sampai anarkis dan ribut. Demo aja pun mungkin nggak pernah. Jarang sekali, apalagi sampai ribut. Tapi lebih memilih untuk mendoakan situasi yang ada. Misalkan gereja ditutup, gereja dirusak. Apa pernah menemui orang-orang Kristen demo? Tidak ada. Paling sekali diwawancarai saja menyampaikan situasi ini. Tapi coba umat yang lain diganggu sedikit, langsung demo, langsung protes, langsung teriak-teriak. Orang Kristen tidak ada. Itu sifat kita damai. Kalau ada anak Tuhan menyelesaikan masalah dengan keributan dan tindakan yang jahat, berarti dia imannya belum dewasa. Ini gambaran dua anak tengkar, mungkin apa rebutan layangan atau apa sampai pegang-pegang kerah baju. Quote yang ketiga, orang yang hidup dalam damai bukan berarti bodoh, namun kekuatannya berupa pengendalian diri. Ketika kalian mengalah, bukan berarti bodoh, tapi dari kekuatan kita. Saya bisa menguasai diri supaya tidak emosi. Saya berusaha tidak marah sekalipun di kata-katain seperti kekuatan. Pernahkah Niko menjadi orang yang mendamaikan pertengkaran atau perselisihan di antara teman sekolah, teman gereja, atau teman tengkar? Kamu menjadi pendamai. Pernah Pak, Teman apa temen, di sekolah? temen sekolah Pak. Hmm. Gimana waktu itu? Ya, mereka berdua berantem gara-gara game Pak. Hmm. Jadi Terus, ya Niko ikut pisahin gitu. oh, Yang sampai mau bukan pukul cuma gitu. Niko doang. Iya, Oh, misalkan. udah lama sih kejadiannya. Apa?
Udah lama kejadiannya Usia Pak lama. waktu kelas 10. Ya, ya, puji Tuhan bisa menjadi pendengar, pemisah, pendengar. Eva, pernah mendamaikan temanmu yang selisih bertengkar? Pernah Pak. Apa, gimana cerita? Eh, Baru 2 minggu yang lalu gitu kan, karena ada temen Nelva. Mungkin karena project besar juga di Dramus ini, jadi kayak ada yang sedikit salah paham, ribut gitu. Terus ya udah Nelva berusaha buat menenangkan keduanya gitu, buat nyesain dengan kepala dingin gitu, dengan ngomong baik-baik. Gitu. Ya mungkin sama-sama capek ya. Situasinya, Oke. pikir ini tidak salah paham. Ya puji Tuhan, syukur kalian belum jadi pembawa dan menenangkan di antara keributan dan selisihan. Sebaliknya di depan kalian itu juga saya berdoa tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu dan juga menjadi yang damai. Sebab kedamaian itu kita dapatkan dalam Tuhan Yesus. Kita tidak perlu mencari-cari. Kita sudah temukan dalam pribadi Yesus. Kita selesai. Niko bisa tutup dalam doa. Bisa Pak. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami Tuhan. Dari hamba Pak Oki, berkati supaya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba Pak Oki Tuhan, supaya dilancarkan rezekinya dan disehatkan selalu kesehatannya. Berkati kedua orang tua kami juga ya Tuhan. Sehatkan mereka berdua ya Tuhan. Panjangkan umurnya supaya bisa melihat kami di kelak dewasa nanti. Berkati aku dan Alfa untuk akademi kami Tuhan. Berkati supaya kami bisa uh, kau tentukan masa depan kami ya Tuhan. Entah itu PTN atau bekerja dulu ya Tuhan. Yang penting kami ada masa depan yang baik ya Tuhan. Berkati abang-abang kami Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan. Lancarkanlah pekerjaannya Tuhan. Semua doa dan permohonan kami kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih saja. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Ya, Pak bisa buka sebentar? Saya foto sebentar aja. Bisa Pak?